Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai sistem starter. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem starter, serta apa fungsi daripada sistem starter. Sistem starter merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan putaran awal pada mesin agar mesin tersebut dapat menjalankan siklus kerjanya. Sedangkan fungsinya adalah sebagai penggerak awal agar mesin dapat melakukan proses pembakaran pada ruang bakar. Sedangkan untuk komponen-komponennya yaitu ada baterai, fuse, ignition switch, kabel penghubung, dan motor starter. Untuk fungsinya dapat langsung dibaca melalui teks yang tertera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada motor starter. Saya akan melakukan pemeriksaan pada motor starter. Ada sekitar 9 pemeriksaan pada motor starter yang Anda bisa langsung lihat. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan armatur. Di sini akan ada 3 pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan tes kebocoran atau ground test dengan cara menggunakan avometer. Dengan cara nyalakan avometer lalu arahkan ke ohm. Lalu kabel kita arahkan kepada armatur dan juga komutator. Jika jarum pada avo tidak bergerak, itu artinya tidak ada hubungan dan kesimpulannya masih baik. Untuk yang selanjutnya adalah tes sirkuit terbuka atau open circuit, yaitu dengan cara mengarahkan kedua kabel kepada komutator dan avo masih dalam arah ohm. Jika jarum bergerak, itu artinya ada hubungan dengan kesimpulan masih baik. Selanjutnya adalah pengukuran keolengan armatur dengan nilai maksimal 0,4 mm. Caranya adalah tempelkan terlebih dahulu dial indikator terhadap blok. Lalu setelah itu pasangkan armatur dan paskan dengan komutator, lalu kalibrasi dial indikator sampai arah jarum menuju angka 0. Setelah itu baru putarkan armatur dan putarkan 360 derajat. Setelah 360 derajat, lalu hasilnya bisa langsung dibaca. Nah, di sini saya mendapatkan hasil 0,04 mm. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan komutator. Di sini akan ada 3 pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah kondisi komutator itu sendiri. Di sini kondisi komutatornya sudah tidak baik atau kotor dan berkarat. Selanjutnya yaitu adalah pengukuran diameter komutator dengan nilai minimal 31 mm dan hasil pengukurannya adalah sekitar 28, dan itu kondisinya sudah tidak baik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengukur kedalaman alur komutator dengan nilai minimal 0,2 mm. Untuk caranya sendiri bisa langsung dilihat dari video. Dan di sini saya mendapatkan hasil 0,5 yang artinya itu masih dalam kondisi baik. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan kopling starter dan roda gigi pinion atau pinion gear. Di sini hanya ada 1 pemeriksaan, yaitu
kondisi visualnya. Nah, di sini untuk gigi pinionnya sepertinya tidak ada keausan, cowak ataupun cacat dan masih bagus. Jika diputar searah jarum jam itu masih bisa, dan jika berlawanan itu mengunci. Itu artinya masih bagus atau masih baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan kumparan medan atau field coil. Di sini ada dua tes, yaitu tes hubungan terbuka atau open circuit dengan cara menyalakan AVO dan mengarahkannya ke ohm, lalu mengarahkan kedua kabel ke koil medan dan juga kawat-kawat ujung. Jika jarum pada AVO bergerak, itu artinya terdapat hubungan, dengan kesimpulan masih bagus. Selanjutnya adalah tes hubungan massa atau ground test. Untuk caranya sendiri hampir sama dengan yang tadi, bedanya hanya kepada kedua kabel yang diarahkan kepada ujung koil medan dan juga frame medan. Untuk hasilnya, jika jarum tidak bergerak itu tandanya tidak ada hubungan atau masih bagus. Yang kelima adalah pemeriksaan sikat atau brush dan pemegang sikat brush holder. Di sini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah kondisi pegas sikat. Untuk kondisi pegas sikatnya masih panjang dan masih lentur, jadi itu masih bagus atau masih layak untuk digunakan. Selanjutnya untuk panjang sikat diukur dengan menggunakan Verner caliper dengan ukuran minimal 10 mm. Nah, di sini hasilnya ada yang 10 dan ada yang tidak atau kurang dari 10. Karena ada yang kurang atau banyak yang kurang, maka kesimpulannya adalah bahwasanya ini sudah tidak baik atau sudah tidak layak dipakai. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan brush holder atau pemegang sikat, positif dan negatif. Untuk hasilnya itu masih baik atau tidak ada keretakan, dan kesimpulannya masih baik dan layak digunakan. Yang keenam adalah pemeriksaan magnetic switch atau solenoid. Di sini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah kondisi plunyer. Untuk kondisi plunyernya, pegas pada plunyer masih bisa mengembalikan plunyer ke semula atau posisi semula. Itu artinya dengan kesimpulan masih bagus. Selanjutnya adalah tes hubungan pull-in coil dengan cara menggunakan AVO yang dengan mengarahkannya ke ohm, lalu dengan kedua kabel diarahkan ke terminal 50 dan terminal C. Jika jarum pada AVO bergerak, itu tandanya terdapat hubungan, dengan kesimpulan masih baik. Selanjutnya adalah tes hubungan hold-in coil. Caranya hampir sama dengan yang tadi, bedanya hanya pada kabelnya. Untuk peletakan kabelnya diletakkan pada terminal 50 dan juga body switch. Jika jarum pada AVO bergerak, itu tandanya terdapat hubungan, dengan kesimpulan masih baik. Selanjutnya adalah pengujian motor starter. Pada pengujian ini terdapat pengujian pull-in coil dan hold-in coil. Caranya yaitu dengan untuk pull-in coil, hubungkan negatif baterai dengan massa dan juga terminal C. Lalu hubungkan positif baterai dengan terminal 50. Jika gigi pinion menonjol, itu artinya pull-in coil masih bagus. Sedangkan untuk hold-in coil, cukup lepaskan
terminal C, lalu gigi pinion harus tertahan. Jika masih tertahan, itu artinya hole in coil masih dalam kondisi bagus atau baik. Dari pengujian yang saya lakukan, pull in coil dan hole in coil masih dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan gigi pinion. Pemeriksaan ini ada gerakan kembalinya gigi pinion serta celah gigi pinion. Untuk gerakan kembalinya gigi pinion dengan cara yang hampir sama dengan yang tadi. Yang membedakan adalah mencabut atau melepaskan kabel dari negatif baterai yang tersambung dengan body starter dan juga terminal C. Yang dilepas terlebih dahulu adalah terminal C karena itu adalah hole in. Lalu yang dilepas selanjutnya adalah dari body starter karena itu merupakan gerakan kembalinya gigi pinion. Jika itu saat dilepaskannya dari body starter itu dapat kembali gigi pinionnya, itu artinya masih dalam kondisi bagus. Kesimpulannya, gerakan kembalinya gigi pinion itu masih bagus. Lalu untuk pengukuran celah gigi pinion bisa menggunakan mistar dengan nilai standarnya 0,1 sampai 4 mm dengan cara sambungkan positif baterai terhadap terminal 50 dan sambungkan negatif baterai terhadap massa. Lalu gigi pinion akan maju dan celahnya dapat diukur langsung menggunakan mistar. Di sini saya mendapatkan hasil sekitar 2 mm, yang itu artinya masih dalam kondisi baik. Untuk yang terakhir adalah pengujian tanpa beban. Pengujian tanpa beban ini dapat dilakukan dengan cara menyambungkan positif baterai terhadap terminal 30 dan juga terminal 50, lalu menyambungkan negatif baterai terhadap body starter atau body switch. Jika gigi pinion dapat berputar, itu artinya masih dalam kondisi bagus untuk pengujian tanpa beban. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya sistem starter ini adalah salah satu komponen yang penting dalam sebuah kendaraan, dan sistem starter inilah yang memberikan putaran awal pada sebuah mesin. Oleh karena itu, kita wajib menjaga serta merawat sistem starter ini. Ya teman-teman, begitulah kegiatan praktek saya mengenai pemeriksaan motor starter. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.